Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pemilu, kita sering mendengar istilah pemilih pemula. Siapa itu pemilih pemula atau apa itu pemilih pemula? Nah, kita mau mendefinisikan secara singkat saja. Pemilih pemula adalah mereka-mereka yang untuk pertama sekali menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu. Pemilu itu baik pemilu legislatif, presiden maupun pilkada. Jadi untuk pertama sekali, karena itu kita bisa asumsikan mereka ini adalah orang yang tidak punya pengalaman sama sekali bagaimana cara menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Ya. Dia belum pernah terdaftar di dalam daftar pemilih sebelumnya. Ya. Dia juga tidak punya pengalaman bahkan bagaimana cara membuka surat suara di bilik suara, belum punya pengalaman sama sekali. Jadi mereka-mereka inilah yang kita kenal sebagai pemilih pemula. Yang namanya pemula adalah orang yang mula-mula sekali, orang yang pertama. Nah, kategori pemilih pemula ini ya itu biasanya ditentukan atau ditentukan dengan batas usia. Jadi mereka yang sudah memasuki usia 17 tahun itu bisa kita sebut sebagai pemilih pemula karena pada saat usia 17 tahun itulah ya mereka mendapatkan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilihnya. Andai pada saat usia 17 tahun itu adalah bertepatan dengan hari pemungutan suara, maka pada hari itu juga dia bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi andai kata usia 17 tahun itu jatuh pada atau jatuh tidak bertepatan dengan hari pemungutan suara, tidak apa-apa, yang penting dia sudah memiliki hak pilih karena syarat usianya sudah terpenuhi. Kapan dia menggunakan hak pilihnya nanti adalah ketika diadakan atau ketika dilaksanakan pemilu. Bisa jadi pada setahun setelah usia 17 tahun atau ketika dia berusia 18 tahun. Bahkan misalnya yang bersangkutan atau warga negara yang hari ini, misalnya tanggal ini atau bulan ini ya, bulan berapa ini kita sedang melakukan perekaman ini, bulan 5, akhir bulan 5 ini yang bersangkutan berusia 17 tahun, sementara belum ada tuh momentum pemilu dalam waktu dekat, pemilunya nanti baru 2029. Maka di 2029 itulah mereka menjadi pemilih pemula ya. Karena mereka untuk pertama sekali menggunakan hak pilihnya. Nah, pada saat itu usianya tentu sudah melebihi syarat usia memilih ya. Syarat usia memilihnya sudah lebih. Hari ini 17 tahun, 2026, pada 2029 bisa jadi 29 atau 30. 18 19 atau 20 tahun usia mereka pada saat pemilu ke depan akan dilaksanakan. Itu adalah pemilih pemula kategori usia atau karena usia. Ya. Ada lagi mereka yang kita kategorikan sebagai pemilih pemula itu karena status. Status itu baik status kewarganegaraan maupun status pekerjaan. Ya. Kalau karena status kewarganegaraan adalah itu beralih statusnya warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Otomatis ketika dia sudah beralih status menjadi warga negara Indonesia, maka hak-hak politiknya sama sebagaimana yang dimiliki oleh warga negara yang memang secara turun-temurun menjadi warga negara Indonesia ya. Jadi warga negara asing yang berpindah ke warga negara menjadi warga negara Indonesia itu mempunyai hak pilih. Nah, tentu saja mereka ini juga memiliki bisa kita kategorikan sebagai pemilih pemula. Nah, cuma dengan catatan tentu kalau mereka sudah berusia tadi minimal 17 tahun. Kalau yang beralih status kewarganegaraan belum berusia 17 tahun, maka kita harus pastikan dulu bahwa yang bersangkutan usianya sudah memenuhi syarat ya, menjadi pemilih. Nah, yang kedua, beralih status pekerjaan. Siapa itu? Adalah mereka-mereka yang selama ini memiliki pekerjaan sebagai
tentara atau polisi aktif, Tentara Nasional Indonesia atau Polri aktif. Jadi selama mereka aktif kedinasan, maka hak pilihnya itu dicabut oleh undang-undang. Jadi mereka tidak dibenarkan menggunakan hak pilihnya. Ya. Kapan mereka menggunakan hak pilihnya? Ketika status pekerjaan mereka itu tidak lagi melekat kepada dirinya sebagai anggota TNI Polri aktif, baik karena secara alamiah memasuki usia pensiun maupun memensiunkan dini, ya. Jadi belum memasuki usia pensiun, tetapi karena sesuatu dan lain hal mereka beralih status, tidak lagi menjadi anggota TNI Polri, tetapi menjadi warga sipil biasa. Pada saat itulah hak pilihnya dikembalikan. Nah, orang-orang yang demikian itu menjadi masuk ke dalam kategori atau kelompok pemilih pemula. Itu ada tiga kelompok ya. Ada tiga kelompok. Pertama, status atau faktor atau penyebab soal usia. Yang kedua, perubahan status kewarganegaraan. Yang ketiga, perubahan status pekerjaan. Nah, di akhir video ini kita akan sedikit saja menyinggung soal syarat menjadi pemilih. Syarat menjadi pemilih itu pertama harus warga negara Indonesia. Statusnya warga negara Indonesia, tidak boleh warga negara asing. Kalau mau memiliki hak pilih, maka harus beralih status. Ya, dan ini dibuktikan nanti dengan identitas kependudukan. Yang kedua adalah sudah berusia minimal 17 tahun pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Yang ketiga adalah pernah menikah atau sudah menikah, ya, atau dibalik sudah menikah atau pernah menikah. Nah, yang keempat, syarat keempat itu adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terakhir adalah tidak sedang menjadi anggota TNI Polri aktif atau tidak sedang aktif ya menjadi anggota TNI Polri. Ada lagi memang yang menambahkan terdaftar dalam daftar pemilih. Tetapi syarat yang terakhir ini saya mengkategorikannya sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih. Jadi saya mengkategorikan syarat menjadi pemilih satu dan syarat menggunakan hak pilih yang kedua ya. Kalau syarat menjadi pemilih tadi itu sudah jelas tuh ya, yang sudah disebutkan tadi, warga negara Indonesia, usia 17 tahun, sudah nikah atau pernah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya, kemudian tidak berstatus sebagai TNI Polri aktif. Tetapi syarat untuk menggunakan hak pilih, maka yang bersangkutan harus terdaftar di dalam daftar pemilih, harus masuk dalam daftar pemilih. Nah, masuk dalam daftar pemilih itu adalah tugasnya negara melalui penyelenggara yang kemudian diimplementasikan dalam kerja-kerja teknis berupa pendaftaran pemilih itu coklit ya di setiap warga negara, setiap individu yang datang ke rumah-rumah. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi sekelumit soal pemilih, baik itu pemilih pemula maupun syarat menjadi pemilih. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah pengetahuan kita soal kepemiluan di negara kita tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.